Soalnya kita mulai dari tadi, Oke. perkenalan lagi ya. Aku tuh Ya. namaku Taishidi Palvira, aku dari Ilmu Komunikasi 18 nih. Terus aku tuh punya tugas, UAS, Komunikasi Internasional buat tanya temen-temen yang ada di luar negeri mengenai Covid gitu. Mhm. Jadi, makasih banyak udah nyempetin hadir di sini. Tapi karena ini pertemuan pertama kita, aku mau kenalan sama kamu dong. Kamu Iya, bisa kasih tahu nama bis lengkap kamu? iya, nama lengkap aku Sania Nurul Rizkia Dewi, biasa dipanggil Sania, atau San sih biasanya. Terus aku dari jurusan Administrasi Bisnis, angkatan 2019. Oke. Aku tuh sebenarnya penasaran Sania. Sania itu, kewarganegaraan itu Indonesia apa Qatar sih? Aku Indonesia, kewarganegaraan Oh, Indonesia. Indonesia. Jadi di Qatar itu orang tua kamu kerja atau gimana, Sania? Iya, ayah aku kerja di sini, jadi sekeluarga pindah ke sini, ikut ayah. Oh, jadi dari kapan tuh, kalau boleh tahu? Ak aku sih kalau nggak salah dari umur 2 tahun gitu apa 3 tahun, kurang ingat. Wah Iya, wah, ya ampun, tapi masih kewarganegaraan Indonesia ya? masih, mhm. Oh iya, ngomong-ngomong gimana kabarnya Sania, sehat? Alhamdulillah aku sehat. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Keluarga gimana? Alhamdulillah sehat, sehat semua. Aku mau nanya-nanya soal Covid sih ya. Jadi Iya, berarti kamu ngerasain Covid dong ya? Ngerasain Covid saat kamu di Qatar dong ya berarti? ngerasain, Nah, waktu pas kamu dari Indonesia ke Qatar itu kan, pasti di bandara mhm. bakal susah banget ya. Terus ada kendala gitu nggak sih pas kamu pulang ke Qatar? Alhamdulillah sih enggak, Kak, cuman jadi, disuruhnya itu 2 hari sebelum penerbangan harus rapid test. Mhm. Nah, entar pas nyampe bandara si, surat hasil rapid test itu harus apa ya kemarin tuh lupa namanya, pokoknya dicap gitu deh sama di bandaranya. Kayak Oh, bukan diverifikasi, di apa ya, Kak? di Oh, ACC ya? divalidasi, Oh, mhm mhm, itu namanya. Nah, terus udah gitu sisanya mah sama we kayak biasa. Cuman pas check-in-nya waktu mau naruh koper ke bagasi ditanyain surat itunya, surat hasil rapid test. jadi rapid test doang, nggak swab buat pergi ke sana? Rapid test dulu, nanti di sini kalau misalkan buat yang umur 18 tahun ke atas itu harus dikarantina di hotel selama 1 minggu. Nah, kalau misalkan yang Eee, apa, yang umurnya di bawah 18 tahun itu boleh karantina di rumah 2 minggu. Terus di hari ke-5 juga kalau nggak salah harus ke rumah sakit swab test. Oh gitu. Nggak tahu, Berarti aku kurang tahu antara pas pulangnya di swab test dulu, kayaknya sih gitu, soalnya swab test-nya 2 kali kalau yang buat di bawah umur 18 tahun, habis itu hari ke-7 di swab test lagi. wah, tapi Mhm. berarti nggak ada, apa ya, larangan dari pemerintah Indonesia buat kamu pergi ke Qatar atau enggak dari Qatar nolak orang-orang dari luar Qatar gitu kan? Enggak, alhamdulillah sih nggak ada. Oke oke. Di sana itu kalau boleh tahu, masih zona merah atau udah enggak? Kalau zona merah gitu aku sih kurang tahu ya, Kak. Cuman di sini tuh sekarang ada yang namanya aplikasi Ehtaraz. Nah, kalau misalkan kita mau keluar ke mana-mana, nah Ehtaraz kita itu harus ijo. Kalau Oh misalkan kuning artinya masih dikarantina, jadi nggak boleh ke mana-mana. Abu itu, pernah kontakan atau suspected itu apa ya, Kak, bahasa Indonesianya bentar? Dicurigai gitu, curigai, apa, sesuai pernah kontakan sama orang yang positif corona. Nah, kalau yang merah itu artinya positif corona, jadi nggak boleh kemana mana. Di sini kalau misalkan mau kemana, misalnya mau ke mall, mau masuk ke mall, pasti dicek dulu Ehtaraznya. si Ehteraj itu
Mhm. gimana cara, kita tahu itu maksudnya yang dideteksi itu apa? Wilayahnya atau orang-orangnya Bukan, atau kita sih sendiri? orang-orangnya, diri kita Wah, sendiri. Katanya sih kita bisa ngelihat orang lain tuh udah pernah kena Covid atau belum, tapi aku nggak tahu gimana caranya. oh jadi emang teknologinya itu udah luar biasa banget Mhm, ya? iya Jangan-jangan kita megang handphone di aplikasinya aja udah kedeteksi kita demam atau enggak. iya, mhm. Serius? Kalau Wah, bawa iya, soalnya kan kemarin aku ini, apa, kemarin waktu pulang dari hotel kan harusnya dikarantina lagi kan seminggu. Cuman ya gimana tuh udah pengen cepat-cepat keluar ya, Kak. Jadi keluar mah ya keluar, cuman HP-nya ditaruh di rumah gitu. Bisi ditanyain, soalnya kata ayah juga biasanya ada polisi gitu yang tiba-tiba ngeberhentiin, nanyain ehtaraznya gitu. wah hebat banget sih. Ini ini Mhm. patut dibuat di Indonesia Iya kalau bisa sih. iya Iya bener. nggak sih? Terus itu aku masih penasaran, apa namanya, di sana itu orang-orang itu udah pada patuh peraturan yang kayak gitu atau enggak sih? Atau sama aja kayak di Indonesia? Sama aja sih, Kak, kalau kata aku kayak di Indonesia. Cuman perbedaannya ya itu doang, kalau di Indonesia kan cuman cek suhu gitu, kalau di sini ya harus ada aplikasi itu, harus ijo. Wajib ya? Wajib Mhm, semua wajib orang? wajib semua orang. Terus si pemerintahnya itu, eee, punya punishment apa nih buat orang-orang yang ngelanggar? Yang Nah, misalnya kalau average-nya misalkan abu-abu keluar. oh, kalau itu aku kurang tahu, Kak. Kalau Tapi kalau misalkan buat yang lain? yang lain kayak misalkan nggak pakai masker, itu kena denda. Dendanya duh, Kak, aku lupa dendanya berapa, antara 2.000 apa 10.000 gitu. Kurang kurang tahu, aku juga lupa. Tapi 2.000 1.000-nya itu bukan rupiah Bukan kan? bukan bukan rupiah. Mahal banget. Nah, terus, eee, duh aku jadi grogi loh, serius. Tapi asik banget sih ngobrol sama kamu, aku jadi banyak pengetahuan nih. Mhm. Oh iya, kamu kamu di Qatarnya itu Qatar bagian mana? Aku di Ukair, Wakra, Al-Wakra. Aku tidak tahu. Itu, Tapi eee, tapi aku pernah dengar. dekatlah dari ibu kotanya. Oke, itu tuh wilayah yang Covid-nya banyak apa enggak? Kurang tahu, Kak. Soalnya nggak dikasih tahu di sini wilayah mana aja yang paling banyak. Oh oh Cuman enggak dikasih dikasih tahu? tahu enggak, cuman dikasih tahu kayak jumlah yang kena Covid berapa, yang udah dites berapa, gitu doang Oke. taunya. Kalau sekarang kan nih, waktu kemarin Telkom tuh kan ngasih link kan, offline apa Iya, online, di mhm, situ kita harus download aplikasi dan di situ baru dikasih tahu kan wilayah zona merah, zona hijau, zona mhm, kuningnya. Tapi di sana enggak ya? enggak. Berarti di di sana nggak ada itu dong, PSBB yang harus stay at home? Awalnya ada, Kak, pas awal-awal Covid gitu kan. Terus, eee, udah menurun waktu angka jumlah ini, apa, pasien Covid-nya udah menurun, dikasih tahapan gitu, ada fase-fasenya. Kalau nggak salah itu ada 3 fase atau 4 fase gitu ya, Kak. Kalau nggak salah sih 3. Yang pertama itu, boleh keluar rumah, belum mall-mall masih kayak gitu masih ditutup, termasuk kayak taman taman kalau di sini sih park ya, Kak, kalau di taman tuh kayak ada playground yang kayak gitu, itu juga Iya. masih ditutup, mhm. Terus fase kedua itu baru bisa kalau nggak salah fase kedua itu baru bisa pakai kendaraan umum kayak metro di sini, Sekarang terus yang fase ketiga ya sekarang udah boleh, sekarang mah udah selesai, udah nggak PSBB lagi. udah bebas lah ya, Iya mau iya udah bebas, soalnya angkanya juga udah lumayan menurun. Terus yang fase terakhir itu yang udah mulai boleh buka mall, kayak gitu. tapi berarti kamu suka nonton berita tentang Covid gitu nggak, Sanya?
Awal-awal sih suka, Kak, tapi sekarang udah enggak, udah capek, Iya, jadi udah bosen gitu. waktu pas perasaan kamu pertama kali ke Qatar, waktu Covid ini, Mhm, pasti kan rasanya beda waktu pas kamu ada di Indonesia. Ceritain dong gimana perasaan mhm. kamu? Perasaan aku waktu pertama ke sini sih, dari mananya nih, Kak? Dari selesai di karantina? Iya, selesai di karantina. Dari selesai karantina, waktu terus aku hijau aku langsung main, Kak. Beneran aku langsung keluar, langsung ke mall, langsung diajak sama teman-teman aku. Soalnya teman-teman aku pada ke sini tuh lebih dulu kan, Kak, daripada aku. Jadi emang teras mereka tuh udah ijo. Nah, mereka itu ngajakin aku main terus, terus aku bilang, "Bentar dulu, teras aku belum ijo, masih kuning, itu masih harus dikarantina kan, jadi nggak boleh ke mana-mana." Akhirnya pas udah ijo, ijonya aku ngecek kalau nggak salah jam 6 pagi, Mhm. hari ke-8 aku dikarantina di rumah. Pas itu ijo, malamnya langsung keluar. Tapi Oh, waktu kenapa? enggak, lanjut lanjut. Iya, Seru seru. waktu waktu di mall-nya kayak ngeliat, "Oh, udah kayak biasa aja sih sama kayak di Indonesia," kata aku tuh. Terus waktu itu kan lagi ada Black Friday sale kan. Jadi sale-nya tuh besar-besaran di mana-mana. Aku ke salah satu mall namanya di Doha Festival City. Nah, itu tuh aku ke sana sama keluarga aku kan, ternyata itu rame banget kan, mau belanja juga akhirnya jadi males, banyak orang gitu. Akhirnya ya udah pulang. Tapi kamu parno nggak sih sama tempat-tempat yang ramai gitu, di tengah Covid di Qatar saat ini? Aku biasa aja sih ya, Kak. Cuman ya agak agak sedikit takut, soalnya kan kita juga nggak tahu orang lain tuh gimana gitu kan. Pasti takut ada Mungkin ada iya, ada. takut sih pasti ada, cuman kayak, ya sekarang mah udah biasa aja. Udah santuy. Mhm. Oh. Nah, aku penasaran nih, kira-kira nih kamu sama kalau sekeluarga jadi di rumah tuh ada berapa anggota keluarga San ya? Ada 5 Ada 5. Kamu anak pertama? ayah bukan, aku anak kedua. Anak Oh, pertamanya anak pertamanya laki-laki di Indonesia, kemarin diajak ke sini, cuman katanya nanti ajalah nyusul, soalnya lagi nyusun skripsi gitu. ribet ribet, Mhm. di 5. Terus, Bentar, Kak, bentar, Kak. apakah oke oke. Iya, Kak, lanjut. Oke. Mmm, eee, apa namanya, kamu sama keluarga kira-kira udah mentaati peraturan pemerintah Qatar? Apa masih suka bolong-bolong kayak aku? Bolong Kalau aku sih, sekeluarga alhamdulillah udah, Kak. Soalnya kan di sana ada peraturan kalau misalkan di mobil, kalau keluarga itu nggak apa-apa lebih dari 4 orang dalam satu mobil. Kalau misalkan nggak sekeluarga, nggak boleh, maksimal 4 orang. Kalau melebihi itu juga ada sanksinya, Kak, cuman aku kurang tahu sanksinya apa. Tapi kalau buat kendaraan umum gitu, berarti kapasitasnya juga dikurangi ya? Enggak, kalau kendaraan umum, jadi si tempat duduknya itu dikasih kayak label gitu, Kak, nggak boleh duduk di sini, terus selang-seling gitu. Terus Mmm, alhamdulillah semuanya udah pada, ngikutin gitu, mematuhi peraturan kendaraan umum juga. iya iya. Mhm. Hebat sih maksudnya, ya mungkin kamu merasakan di Indonesia berbeda kali Iya ya, iya. jadi lebih tertib Soalnya di gitu. sini kalau sanksinya tuh dendanya nggak nanggung-nanggung, Kak, beneran ini mah. Jadi setiap hari itu ada polisi yang apa, polisi yang di Enggak sih, jalan enggak setiap ini, cuman bentar, Kak, oke, tenang tenang, sans. enggak ini sih, Kak, enggak setiap, di mana-mana ada gitu, enggak. Cuman kadang kalau misalkan kita lagi jalan, terus ada polisi, tergantung polisinya juga sih. Kalau misalkan polisinya lagi mood ngecekin, ya ngecekin. Kalau enggak, ya udah, gitu. Jadi kalau polisinya mah pemerintahnya mah sama aja lah ya istilahnya.
Cuma emang dendanya aja lebih Iya, parah. sama aja. Iya, dendanya aja kayak itu, Berarti kalau misalnya di yang bikin sana, gak mau bayar tuh. peraturan Mhm, di sana nih, dari pemerintah, tadi selain pakai alat pelindung lah ya, masker mhm, gitu kan, iya dan cuci tangan sebagainya, berarti salah satu kewajiban kita lagi itu punya aplikasi itu ya? Mau iya, siapapun. punya iya. Kecuali anak kecil kayak kalau nggak salah anak kecil, ya kayak umur 5 tahun, 7 tahun kayak gitu masih nggak usah. Mhm. Kalau misalnya buat Mhm. turis, wajib juga? Turis Pakai? sama, sama, Keren sih, keren keren. Aplikasinya keren, aku di mhm. Indonesia ada nggak Kayaknya sih? di Indonesia juga harus ada nih, Harus harus. Itu mhm. aplikasinya udah dari kapan berkembang? Aku penasaran banget deh. Dari kalau nggak salah itu dari fase pertama gitu, Kak, kalau nggak salah. Apa dari sebelum itu ya? Oh, Pokoknya tapi dari Agustus, sebelum Agustus lah, tapi Covid masuk ke Qatar itu mhm. bulan apa sih? Sama kayak Indonesia? Lebih dulu Ma Qatar kayaknya daripada kalau Indonesia kapan? eee, bulan Maret sih parah-parahnya, yang waktu pas kita dinyatakan Nah, libur. kalau Qatar tuh kalau nggak salah akhir Februari, awal Maret juga, Iya ya, kurang lebih sama lah ya. Tapi aplikasi ini baru iya launching. kurang lebih sama, mhm. Keren banget. Wah, ya ampun gak kerasa banget. Pertanyaan-pertanyaan wajibnya itu udah habis. Seru sih, seru. Aku kira Tania pendiam. Mhm, Jadi enggak asik kok, banget. awalnya aja kelihatan pendiam. Teman-teman aku juga pada ngomong kayak gitu, waktu aku pertama masuk kuliah kirain teh pendiam gitu, orangnya Ya malu-malu, tapi kamu ternyata kamu malu-maluin. logat logat Sundanya masih ada loh. Oh Logat ya? Sundanya masih kena banget. Iya. Ya, kalau di Mhm, sini tuh di Indonesia tuh kamu aslinya dari mana sih? Bandung, asli Bandung, Oh, mhm, pantesan, iya, pantesan Sundanya. mhm. Jadi di sana lebih sering main sama orang Indonesia juga ya? Di sini iya sih, Kak, teman-teman aku rata-rata orang Indonesia, Malaysia, ada orang yang kayak orang Afrika gitu, cuman mereka udah pada pindah semua, udah pada ya kuliah kuliah di luar negeri juga, jadinya udah nggak di sini. Kamu kok pilih Telkom sih? Iya iya iya. Tapi Jadi aku aku sebenarnya dengar tuh dari ya, Kak, temen ini, katanya mhm, ongkosnya tuh mahal banget ya setiap kali mudik katanya gitu. Kan iya sih lumayan. emang. Sebenarnya aku tuh ditawarin juga mau kuliah di sini enggak, kuliah di sini aja gitu. Cuman ya gimana ya, Kak, udah keterima di Telkom, udah bayar juga jadi sayang. Kirain kangen seblak Mhm. makanya ke sana. Mhm. Kamu ada kelas pagi nggak sih, Sania? 6:30 gitu? Enggak, hari ini kan hari Minggu. Enggak, biasanya. Dari seminggu dari 6 hari 5 hari kuliah. Ada pokoknya setiap hari ada kelas kecuali hari Sabtu, Minggu. Mmm, berarti kalau misalnya kamu ada kelas 6:30, wow, kamu harus bangun 6:30. Untungnya sih, Kak, aku nggak ada kelas 6:30. Oh, Adanya jam 8 tapi, jam 8. Bangun jam kamu 4. subuh-subuh udah nge-Zoom ya? Iya, beneran. Itu waktu pertama datang ke sini ya, Kak. Aku pas banget lagi ya. Aku nyampe sini tuh hari Rabu. Hari Rabu itu aku kelas yang jam 8 itu, akhirnya aku nggak tidur tuh. Aku nyampe hotel jam 1-an, akhirnya aku nggak tidur sampai jam 4. Ya ampun. Tapi, Takutnya kalau eee, tidur ketiduran, iya, kebablasan. apalagi sekarang kan LMS-nya full ya. Iya, Heeh, capek. kuis iya, tugas iya. Pasti merasakan. Mhm.
pertanyaan terakhir nih, dampak Ya, apa sih yang kamu rasakan banget di kehidupan kamu di sana saat Covid ini? kalau kata aku, dari yang aku lihat dari perusahaan ayah aku, perusahaan yang lain juga itu, sekarang sekarang mereka udah ini ya Kak, apa namanya, pemutusan pekerja gitu. Jadi banyak yang di-PHK, banyak yang dipulangin gitu. Terus sekarang rumah juga bayar sendiri. Oh, jadi kalau misalnya Mhm. ada hak Dulu di-cover gitu sama sama perusahaannya, perusahaan. Mhm. jadi kayak rumah dinas gitu kan? Iya. Ya ampun, perbincangan kita udah berakhir. Makasih banyak. Semoga Tania dan keluarga, diberi kesehatan selalu Amin. dan semuanya cepat pulih lah ya pandemi ini. Amin, Pokoknya iya. terasa banget sih dampaknya. Iya. Biar bisa Dan kuliah offline. iya, Udah nanti kalau capek dengan Zoom-Zooman dan Google Meet dan kuis nanti LMS. kalau misalnya udah offline bisa lah kita ketemu. Kan satu Iya, bisa fakultas. kan? Iya. Satu satu gedung ya, Kak? Iya, nanti kalau misalnya kamu lihat wajah-wajah kayak gini nih, kamu bisa say hello, sapa Oke. sapa aku ya. Kakak sekarang berarti semester 5 ya? Iya, benar, Terus semester 5 5. selesai Urban Village kalau komunikasi itu. Kamu Aku tahu? punya teman, Kak, di Ikom. Siapa? Anak 19 juga? Anak 19. Namanya itu entar dulu bentar aku lupa namanya lagi. Kalau di sini sih panggilnya Dansa. Caca. Wah, Nama asli. Oh, Marsha Alif. Ya, kenal nggak Kak? Anak jangan-jangan dia Hima. anak Inter? Bukan. Oh, enggak anak Oh, ini reguler. aku enggak apa. Teman seangkatan aja kadang-kadang Mm. lupa. Astagfirullah. Kalau angkatan 18 kayaknya aku nggak ada kenalan deh, Kak. Oke, jadi kenalan pertama kamu aku ya. Mm. Iya, Oke. bener. Seru sih, seru banget. Ya ampun. Makasih banyak loh. Ini udah berapa menit kita ngobrol? Wow, Nggak tapi tahu. seru banget tadi tentang aplikasi sih. Itu bakal Iya, jadi news banget buat aku. harus Makasih banyak, harus Sania. diadain di Indonesia itu mah. Harus sih. Mm. Kita ngomong ke Biar anak tekniknya biar mereka bikin lah. iya. Udah, kalau misalnya Sania mau ada kegiatan lagi, udah Iya, beres kok. Ya. makasih Kak. Iya, Sania. Santai aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.